Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore semuanya. Wah, di sini udah ada Carla, Cantika, Keisha, Elsa, Fitri, Kurnia, Mei, Nanda, Raka, dan juga Tia. Halo semuanya, kembali lagi ke acara Live Class Online Coaching episode ke-36. Wah, akhirnya kita bisa ketemu lagi ya di acara Live Class ini. Tapi sebelum kita mulai, aku pengen tanya-tanya nih ke kalian. Kalian sekarang posisinya sedang kelas berapa? Mungkin ada yang kelas 10, 11, 12, atau mungkin ada yang lagi gap year ya. Boleh dong di-share di kolom chat. Wah, Fitri kelas 11, Nanda kelas 10 ya. Elsa kelas 12, Raka kelas 11. Wah, bervariasi ya. Cantika 10, Carla 11, dan ternyata ini beneran bervariasi banget. Gak hanya ada anak kelas 12, tapi juga ada anak kelas 11, 10, dan juga kelas 12 gitu ya. Dan pas banget nih, karena topik pada hari ini tuh bener-bener general banget. Ini bisa menarik untuk setiap kelas, untuk kelas 10, 11, dan 12, karena di sini kita bakal bahas hal yang menarik banget. Hal yang bener-bener aku pikirin sejak aku SMA, yaitu kehidupan sebagai mahasiswa. Wah, menarik gak nih? Iya nih, jadi kita bakal bahas serba-serbi life as mahasiswa nih. Tapi sebelumnya, pertama-tama lagi nih, aku bakal kenalin diri aku sendiri. Halo Keperian semuanya, kenalin aku Najwa dari Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung. Salam kenal semuanya. Wah, oke. Selanjutnya lagi nih, aku bakal bahas mengenai live class rules pada hari ini. Yang pertama adalah Viperian diharap untuk aktif dan responsif dalam kegiatan selama di live class melalui kolom chat. Yang kedua, menjaga etika dan kesopanan saat berkomentar selama live class berlangsung. Yang ketiga, pertanyaan yang ingin kamu sampaikan bisa melalui kolom Q&A atau kolom chat ya. Jadi, Kuiperian harap mematuhi ketiga rules ini agar live class kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, kalau udah paham, boleh dong Kuiperian ketik satu di kolom chat. Ayo. Wah, oke nih, udah pada paham ya. Bagus. Oke, selanjutnya nih kita langsung aja kali ya. Kita langsung bahas topik kita hari ini. Oke, ini beneran sebagai pertanyaan pemancing nih. Apa sih satu kata yang kalian pikirkan mengenai gambar-gambar ini? Ada 7 gambar di depan kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang mereka? Ayo, boleh di-share di kolom chat ya, guys. Widih, cantik kan nih, katanya Universitas Impian. Wah, yang lain gimana nih yang lain? Kepikirannya apa gitu saat melihat 7 gambar ini? Universitas favorit. Wah, oke, tadi jawaban Cantika dan Raka udah mendekati ya. Itu bener-bener benar. Itu bener-bener jawaban yang benar karena ini adalah universitas-universitas yang biasanya anak-anak SMA impikan gitu. Nah, ini adalah salah 7 dari berbagai banyaknya universitas yang mungkin kalian impikan ya, yang akan nantinya akan jadi latar tempat kehidupan berkemahasiswaan kalian. Widih. Oke, selanjutnya nih, aku juga pengen nanya lagi nih, apa sih yang kalian pikirkan ketika dengar kata kuliah? Karena eh, visualisasi orang, setiap orang tuh beda-beda ya biasanya. Mungkin kalian mikir kuliah tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan aku pengen tahu pemikiran kalian. Ayo dong di-share di kolom chat apa yang kalian pikirkan mengenai kata kuliah. Iya tuh kata admin Live Plus juga nanya kuliah itu apa atau gimana nih menurut kamu? Mungkin karena kalian masih belum menjalani itu, apa sih yang kalian bayangkan dari misalkan rekan-rekan kalian, kakak kelas kalian saat kuliah tuh kayak gimana gitu. Wah, kata Carla fase menuju kedewasaan. Waduh, berat ya. Bener tapi. Bener banget kuliah itu adalah fase menuju kedewasaan. Jadi yang lain ada apa nih?
Menurut saya kuliah adalah titik pendidikan yang harus sangat serius untuk dilalui. Wah, ini bener banget Fatima. Lalu kata Raka melanjutkan pendidikan untuk lebih mempersiapkan ke dunia pekerjaan. Kata Elsa mendalami pendidikan, lalu untuk ilmu pengetahuan tertentu kata Alia. Dan itu semua benar ya guys. Kuliah itu apa yang kalian interpretasikan mengenai kuliah itu semuanya benar. Dan kalau misalkan aku bisa ngasih jawaban dari diri aku sendiri, wah itu adalah tempatnya aku berkembang dari siswa jadi mahasiswa. Itu dari namanya aja beda ya guys, dari siswa ke mahasiswa gitu. Oke. Selanjutnya nih, aku juga giliran aku yang share. Jadi ada satu hal yang benar-benar sering aku lakuin selama transisi dari SMA ke kuliah. Yakni aku searching-searching nih di Google atau sosial media mengenai istilah-istilah dalam dunia perkuliahan. Wah, ngaku nih siapa yang kayak gitu juga. Mungkin ada yang dari kalian masih kelas 10 dan 11 juga udah nyari-nyari kayak gini ya. Karena jujur aja ini hal yang menarik ya, membayangkan fase kita selanjutnya kayak gimana gitu. Oke, langsung aja kali ya, aku jelasin beberapa istilah di dunia perkuliahan. Yang pertama nih, ada UKT, yaitu uang kuliah tunggal. Jadi uang kuliah tunggal atau UKT ini adalah biaya kuliah yang perlu dibayarkan oleh mahasiswa setiap semesternya. Kalau misalkan dibandingin sama dunia SMA, ini tuh kayak SPP ya. Kalau SPP kan kalian biasanya bayar tiap bulan atau tiap semester ya. Tapi kalau UKT ini biasanya setiap semester di tiap universitasnya. Nah, ini ada contoh tagihan aku. Jadi ini kan beneran bayar tiap semester. Ini contohnya aku semester 1, semester 2, di tahun 2021, 2022, selanjutnya tahun selanjutnya aku bayar lagi tiap semesternya. Jadi biasanya memang UKT itu dibayarkan tiap semester dan nominalnya itu berbeda-beda gitu ya kebijakannya tiap universitas. Selanjutnya setelah UKT ada lagi istilah yakni SKS nih. SKS ini benar-benar istilah yang populer ya. Tapi populernya aku kira bukan karena pengertian sebenarnya, tapi karena singkatan dari sistem kebut semalam. Aku tekanin ini bukan tentang sistem kebut semalam ya guys. Jadi SKS ini adalah satuan kredit semester, yakni beban studi mahasiswa pada setiap mata kuliah. Kalau dianalogikan sama dunia SMA ya, saat SMA kan kita udah ada paketnya gitu ya. Kita kelas 10 belajar mata pelajaran apa aja dan jadwalnya kapan-kapan aja gitu ya. Misalkan kalau misal matematika tuh biasanya dalam seminggu ada 2 kali kelas. Kalau olahraga 1 kali kelas. Jadi bebannya berbeda kan. Nah, kalau di SMA kan nggak diperjelas ya mengenai hal itu. Tapi saat kuliah itu diperjelas sebagai SKS. Bebannya seberapa, berapa jam, berapa SKS gitu. Jadi ini jelas banget. Jadi tiap mata kuliah itu biasa bisa kita bandingkan dengan mata pelajaran ya guys. Misalkan mata kuliah aku adalah pengantar surveying, itu 2 SKS. Dibandingin sama mata kuliah lain yang 3 SKS, yaitu pengantar mineralogi dan petrologi gitu. Jadi bebannya tentu beratan pengantar mineralogi dan petrologi. Sama kayak saat kalian SMA, biasanya matematika lebih berat, eh, baik dari segi jam kalian belajar ataupun tugas-tugasnya gitu dibandingkan mata kuliah olahraga atau seni budaya gitu ya guys. Itu mungkin analoginya. Selanjutnya ada istilah lainnya nih yang masih berhubungan dengan SKS, yakni adalah KRS. KRS ini adalah kartu rencana studi. Jadi, KRS ini bisa dibilang daftar rencana mata kuliah yang dipilih oleh setiap mahasiswa untuk kegiatan perkuliahan selama 1 semester. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan di kuliah kita tuh punya sistem SKS nih. Diperjelas lagi SKS apa aja yang kita ambil, mata kuliah apa aja yang kita ambil, itu semua disusun dalam kartu rencana studi. Ini contoh kartu rencana studi aku ya guys untuk semester ini. Jadi ada kelasnya, ada juga daftar SKS-nya gitu, daftar mata kuliahnya. Jadi dari sini aku tahu kelas mana aja yang aku datengin. Dan juga tiap kelas tuh biasanya punya jadwal yang berbeda-beda. Itu juga menentukan jadwal kalian gitu. Jadi inilah bedanya SMA dengan kuliah gitu dari sistem akademiknya. Selanjutnya adalah yang senang-senang nih, yaitu UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa ini adalah lembaga kemahasiswaan tempat berkumpulnya mahasiswa yang punya kesamaan minat atau kegemaran.
Kalau misalkan dibandingin sama masa SMA ya, ini tuh kayak ekstrakurikuler gitu. Saat kalian punya hobi tertentu, kalian masuk eskul tersebut gitu. Sama kayak UKM ya. Dan di sini ada contoh unit yang aku ikutin, yaitu unit keluarga paduan angklung. Jadi aku suka main angklung dan di sini aku ada dokumentasi aku main angklung sama mereka. Aku tampil di Disnatalis ITB dan juga ada kegiatan lainnya. Nah, di sini aku ketemu teman-teman dari berbagai macam jurusan yang punya kesamaan minat sama aku gitu. Oke, selanjutnya nih ada juga yang paling terkenal nih, yakni BEM. Nah, BEM ini adalah Badan Eksekutif Mahasiswa, atau kalau dari definisinya adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat perguruan tinggi. Kalau misalkan dibandingin sama SMA nih ya, BEM tuh kayak OSISnya, organisasi yang mana pasti ada di setiap sekolah. Kalau BEM itu pasti ada di setiap kampus. Dan biasanya namanya beda-beda. Misalkan ya, ada contoh beberapa Instagram dari BEM tiap kampus. Yang pertama ada dari ITB namanya Kabinet Keluarga Mahasiswa. Kalau dari IPB namanya BEMKM. Kalau dari UI namanya BEM UI gitu. Jadi ini beda-beda tiap kampus dan bisa kalian searching-searching di sosial media karena pasti BEM dari tiap kampus ada sosial medianya dan itu menarik banget. Dari sana kalian tahu kehidupan berkemahasiswaan di sana tuh kayak gimana gitu. Selanjutnya, yang terakhir adalah HIMA. Nah, HIMA ini adalah Himpunan Mahasiswa. Himpunan mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang berada di tingkat jurusan. Misalkan tadi kalau UKM adalah tempat di mana kalian punya kesamaan minat, jadi kalian berkumpul. Kalau di sini adalah tempat di mana kalian punya jurusan yang sama dan kalian berkumpul di organisasi tersebut gitu. Nah, di sini di Hima ini kita nggak hanya bahas tentang keilmuan kita atau belajar bareng, nggak hanya kayak gitu, kita juga ke lapangan bareng, kita hangout bareng, kita jalan-jalan, kita juga ke hutan bareng. Jadi itu benar-benar tergantung pada himpunan kalian bergerak programnya pada bidang apa aja gitu. Kalau ini adalah contoh saat aku ke hutan untuk latihan kuliah lapangan bareng anak-anak himpunan aku. Dan juga ini saat kita keliling ITB gitu. Ini benar-benar salah satu organisasi yang menurut aku harus banget kalian ikutin karena membantu kalian dalam akademik gitu. Nah, selanjutnya nih, dari tadi ada istilah SKS, KRS, lalu HIMA yang baru aja, dan BEM. Ada lagi nggak sih istilah yang mungkin masih kalian penasarin apa sih artinya? Mungkin boleh langsung aja ditulis di kolom chat ya guys. Apa aja istilah yang kalian masih pengen tahu artinya gitu. Oke, selanjutnya nih kita bakal bahas mengenai dunia perkuliahan. Oke, nah tapi disclaimer dulu ya, ini itu adalah berdasarkan pengalaman aku. Jadi mungkin di tiap kampus sistemnya berbeda-beda, tapi apa yang aku jelasin di sini kebanyakan adalah sistem yang diterapkan di kebanyakan kampus gitu. Jadi kalian juga harus research juga di sosial media dan juga website kampus tersebut. Oke, langsung aja kita mulai. Masa pertama adalah masa-masa yang paling mungkin kalian penasarin ya, yaitu ospek. Ospek ini adalah orientasi studi dan pengenalan kampus. Wah, ospek ini biasanya kalau kita pikirin impresinya tuh menakutkan ya. Wah, aku dimarah-marahin nih gitu kan. Ngaku siapa yang kayak gitu juga. Karena itu yang aku juga pikirin saat awal. Padahal ini kan pengenalan kampus ya. Jadi ternyata saat aku pertama kali uh, masuk ospek ini, aku tuh nggak dimarah-marahin loh guys. Aku tuh ternyata dapat ilmu-ilmu atau bekal yang nantinya bakal aku gunain selama jadi mahasiswa. Jadi ospek ini beneran menarik banget. Nah, tapi aku juga mau jelasin bahwa ospek tuh nggak hanya satu kali ya di beberapa jurusan. Kalau aku sendiri aku ngalamin 3 kali. Itu ospek kampus, ospek fakultas, dan juga ospek jurusan untuk masuk himpunan. Mungkin kalian akan ngalamin uh, jumlah yang berbeda tergantung apa aja yang kalian, organisasi yang kalian masuki saat masuk ke kampus. Karena biasanya kalian masuk ke satu organisasi, kalian juga harus menjalani ospeknya gitu.
Nah, kalau aku sendiri aku 3 kali, dan ada juga teman aku yang dari farmasi itu 1 kali doang. Lalu juga ada yang 2 kali dan macam-macam. Itu bisa kalian research sendiri. Dan aku tegasin lagi, jangan takut sama ospek karena di sini kalian bisa belajar banyak banget hal dan juga ketemu banyak teman baru. Selanjutnya, kita bakal masuk ke tahap perkuliahan. Tadang! Di sini aku jadiin tahap perkuliahan aku sebagai peta, di mana misalkan aku baru masuk ke kampus sebagai mahasiswa semester pertama. Pasti sebelumnya aku libur dulu dong dari masa transisi SMA ke kuliah gitu kan. Selanjutnya, aku bakal bayar UKT. Nah, setelah aku bayar UKT, aku diperbolehkan untuk mengisi kartu rencana studi yang tadi udah aku jelasin. Setelahnya barulah aku bisa kuliah, di mana kuliah itu terdiri dari kelas dan juga praktikum. Dan di sini aku mau ngasih tahu aja bahwa praktikum tuh gak hanya untuk anak saintek loh. Anak sosum juga punya praktikum. Tapi objek kita tuh berbeda. Misalkan kalau saintek tuh di laboratorium, kalau sosum tuh biasanya lebih ke terjun langsung gitu. Selanjutnya, setelah dunia perkuliahan, kita juga langsung UTS tuh. UTS ujian tengah semester. Di sana kita, ini adalah masa-masa yang menegangkan ya guys, karena di sini adalah penentu nilai akhir kita. Selanjutnya, setelah UTS, kita bakal kuliah lagi nih. Nah, sama kayak tadi ada kelas, ada juga praktikum, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain, tergantung dari jurusan kalian. Selanjutnya, setelah kuliah lagi, ada lagi UAS, ujian akhir semester. Istilahnya sebenarnya sama-sama aja ya, kayak pas SMA. Cuman materinya yang beda. Nah, selanjutnya adalah libur nih. Setelah kalian selesai UAS, kalian akan libur. Lalu setelah itu kalian masuk semester baru, kalian bakal bayar lagi UKT, kalian bakal ngisi lagi KRS, dan selanjutnya ini siklus tiap semesternya gitu. Untuk semester-semester awal di mana kalian belum punya tugas akhir gitu. Nah, selanjutnya aku bakal share nih beberapa snapshots dari masa perkuliahan aku. Tada! Nih. Yang pertama ini adalah saat aku sama teman-teman aku surprisein salah satu temanku yang ulang tahun. Itu benar-benar di sela kelas, kita tuh ada jeda sekitar 15 menit, kita sempetin ke kantin, kita surprisein dia. Itu beneran seru. Selanjutnya ini adalah foto saat sebelum kita ujian. Biasanya sebelum ujian, aku dan teman-temanku tuh bakal datang lebih awal, setengah jam, buat kita diskusi materi, buat kita bahas latihan soal gitu. Untuk recall materi lah ya. Selanjutnya ini yang ketiga adalah foto sama dosen aku. Jadi biasanya kalau misalkan kita mau ujian dan itu kelas terakhir dari dosen itu, kita bakal ngajak foto, kenang-kenangan. Ini adalah salah satu dosen aku, dosen dari mata kuliah gelombang dalam geofisika. Nah, selanjutnya ini adalah foto saat kita nunggu dosen. Kita udah datang tapi dosennya belum datang, kita nunggu, kita foto dulu gitu. Nah, dari foto-foto ini, aku harap kalian berpikir bahwa masa perkuliahan adalah masa yang menyenangkan ya guys. Karena sebenarnya nggak semengerikan yang orang-orang pikir. Selama kalian enjoy, aku rasa kalian bisa menghadapinya. Oke, selanjutnya tadi udah aku jelasin masa perkuliahan, mulai dari kuliahnya, kelas, praktikum, ujian. Nah, apa aja sih yang bisa kalian lakukan saat masa libur kalian? Karena biasanya libur anak kuliah tuh lama loh. Bahkan aku tuh libur dari semester genap ke ganjil bisa sampai 3 bulan. Nah, kalian bisa ngapain aja sih? Tadang! Pertama, kalian bisa magang. Nah, yang pertama, untuk magang, kalian tuh akan menjadi calon pegawai yang belum diangkat secara tetap, serta belum menerima gaji atau upah secara penuh, karena dianggap masih dalam taraf belajar gitu. Jadi di sini kalian istilahnya adalah masa di mana kalian terjun langsung, tapi kalian sekalian belajar gitu ya. Dan aku mau nekanin bahwa magang itu bukanlah salah satu proses formal dari perkuliahan. Magang itu bisa kalian lakukan di luar perkuliahan. Misalkan magang itu bisa kalian cari di LinkedIn, bisa kalian cari di website-website lain, atau ada juga beberapa kampus yang menyediakan program magang. Atau bahkan yang lagi viral sekarang adalah program magang kampus Merdeka ya. Nah, itu benar-benar salah satu program magang yang benar-benar sangat bagus untuk diikuti gitu. Jadi magang ini adalah salah satu bentuk usaha kalian untuk mengisi waktu libur kalian gitu.
Selanjutnya nih, selain magang, ada juga namanya KKN, yaitu kuliah kerja nyata. Waduh, KKN tuh pasti kalian sering denger ya, karena ada film yang viral tuh namanya KKN di Desa Penari. Nah, itu kan film horor ya, tapi sebenarnya KKN tuh nggak horor kok guys. Jadi, KKN adalah bentuk pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat dengan membuat program yang dapat membangun daerah-daerah di Indonesia. Nah, di sini tuh istilahnya kalian tuh bisa terjun langsung untuk mengimplementasikan ilmu yang kalian dapat selama perkuliahan. Misalkan teman-teman aku yang teknik sipil tuh dia tuh saat dia terjun ke desa, dia tuh bikin infrastruktur di desa. Misalkan bikin jalan, bikin jembatan, dan lain-lain. Lalu teman aku yang teknik lingkungan ngebantu sistem lingkungannya dan macam-macam gitu. Jadi KKN itu benar-benar menarik, di mana kalian tuh dari berbagai jurusan, kalian tuh dijadiin dalam satu kelompok yang sama, mencapai program kerja yang beda-beda, tapi dalam satu desa gitu. Jadi di sana kalian selain dapat pengalaman, kalian dapat ilmu, kalian juga dapat relasi ya. Oke, aku jawab dulu KKN karena berkaitan KKN ya. Jadi KKN tuh biasanya dari kampus ya. Aku juga mau disclaimer bahwa nggak setiap kampus ada KKN ya. Jadi misalkan aku kasih contoh kalau di kampus aku di Institut Teknologi Bandung, KKN itu nggak wajib gitu. Dan kalaupun nggak wajib, tapi dananya itu dari kampus yang biasanya ngasih dana. Tapi kita harus ngasih rincian apa aja yang kita butuhin biar kampus bisa ngasih gitu. Nah, sedangkan kalau di kampus lain, kita ambil contoh UGM ya. UGM itu wajib loh untuk KKN dan tempatnya berbeda-beda. Tapi di UGM juga KKN uangnya dari UGM-nya. Jadi biasanya KKN itu karena KKN adalah program dari kampus, jadi kampus akan menyediakan dananya gitu. Jadi aman aja kalau kalian pikir KKN mahal, itu tenang aja karena KKN itu biasanya dibiayain oleh kampus. Oke. Selanjutnya nih, setelah kita libur, kita masuk semester akhir, akhirnya kita bisa melaksanain skripsi. Nah, skripsi adalah syarat wajib untuk menyelesaikan kewajiban akademik mahasiswa dan biasanya harus ditulis oleh mahasiswa tingkat akhir untuk meraih gelar sarjana. Jadi istilahnya ini tuh kalau SMA kita tuh punya ujian tulis ya, ujian tulis akhir. Kalau di kuliah kita punya skripsi gitu. Tapi bentuknya beda. Kalau ujian akhir kan bentuknya ujian ya. Kita punya kesempatan satu kali. Tapi skripsi ini adalah karya tulis ilmiah yang harus kita susun berdasarkan jurusan kita gitu. Dan kita tuh nggak bisa asal ngelaksanain skripsi. Misalkan aku baru semester 1 nih, masa aku udah ngelaksanain skripsi? Itu belum boleh. Jadi ada persyaratan di mana kita tuh kapan sih bisa nyusun skripsi. Yang pertama adalah lulus 144 SKS. Yang kedua, nggak ada nilai D atau E pada transkrip. Oh iya, transkrip ini kayak rapot kalian ya. Jadi kayak data selama perkuliahan kalian dapat nilai apa aja. Nah, di sana dilihat apakah ada nilai D atau E. Kalau masih ada, kita dituntut untuk nyelesain nilai itu dulu. Jadi harus diperbaikin dulu nilainya, baru bisa nyusun skripsi. Lalu yang ketiga adalah memenuhi persyaratan lain dari masing-masing kampus. Jadi biasanya jangankan tiap kampus ya, tiap jurusan tuh punya kebijakan masing-masing dan itu harus dieksplor lagi apa aja yang harus kalian lakukan biar bisa nyusun skripsi. Oke, nah terus setelah kita selesai nyusun skripsi nih, udah ada bentuknya, kita bakal ngelakuin sidang skripsi. Di sanalah kita dites berdasarkan apa yang udah kita tulis ya. Di sana kita bakal hmm, kita tuh bakal dites berdasarkan apa yang kita tulis, kita bakal ditanya-tanya mengenai karya tulis yang kita tulis gitu. Nah, setelah lulus sidang skripsi, barulah kalian bisa dikatakan secara informal kalian udah lulus gitu. Oke, aku izin jawab ya buat yang ini. Dari Cantika, SKS tadi adalah beban kuliah beban mata kuliah gitu. Jadi kalau misalkan tiap mata kuliah tuh punya beban sendiri. Sebagai contoh, tadi aku contohin adalah matematika dan olahraga. Matematika itu lebih berat daripada olahraga karena dalam 1 minggu ada 2 kelas. Tapi olahraga tuh cuma 1 kelas. Itu diberatkan bebannya yang berbeda. Tapi kalau di SMA kan nggak diperjelas ya bebannya berapa gitu. Kalau di perkuliahan diperjelas berapa SKS gitu. Jadi bentuknya dalam SKS gitu. Gimana Cantika? Apakah udah aman?
Mungkin sambil nunggu Cantika kita lanjut dulu ya guys. Selanjutnya setelah skripsi ada nih tahap terakhir. Oke Cantika, makasih ya. Selanjutnya adalah yudisium. Nah, mungkin ini masih agak asing ya karena aku juga baru dengar akhir-akhir ini yudisium itu apa. Jadi yudisium itu adalah proses akademik yang menyangkut penerapan nilai dan kelulusan mahasiswa dari seluruh proses akademik, termasuk penentuan predikat kelulusan cum laude dan sebagainya. Atau bisa dibilang ini tuh sebagai rapat pengesahan kelulusan mahasiswa. Dan ini benar-benar harus kalian tekenin. Di sini, yudisium, kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Ini adalah proses di balik layar. Jadi kalian cukup tunggu hasilnya gitu. Dan kalaupun selama kalian udah lulus sidang skripsi, harusnya yudisiumnya aman. Tuh guys. Oke. Masa perkuliahan terakhir adalah wisuda. Nah, wisuda adalah upacara peneguhan atau pelantikan bagi seseorang yang sudah menempuh pendidikan. Ibaratnya kalau kalian lulus SMA biasanya ada perayaannya ya. Wisuda ini kayak gitu. Nah, wisuda ini biasanya tiap kampus punya acaranya masing-masing. Misalkan kalau di kampus aku ada sidang dulu, habis itu ada perayaannya, ada performance, dan ada paradenya gitu. Nah, ini benar-benar adalah tahap di mana kita tuh bisa mengapresiasi wisudawan gitu. Wisuda ada karena kita mengapresiasi baik itu kampusnya atau mahasiswa lainnya yang belum lulus gitu. Oke, nah gimana nih setelah dengar tahap-tahap perkuliahan, masa-masa perkuliahan, apakah kalian punya sesuatu yang pengen kalian sampaikan, misalkan pendapat atau pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom chat ya guys. Atau mungkin kalian pengen bilang, wah wisuda tuh kayak gimana kak, dan lain-lain, boleh langsung tulis di kolom chat ya guys. Oke, selanjutnya aku bakal bahas mengenai tips lancar berkehidupan sebagai mahasiswa. Jadi tips-tips ini aku susun berdasarkan pola pikir, apa sih yang pengen aku tahu sebelum aku jadi mahasiswa, yang aku rasa bakal jadi bekal yang baik sebelum aku menjalani perkuliahan gitu. Oke, yang pertama adalah tetapkan tujuan. Ini penting banget ya guys, karena eh, tujuan itu adalah ibaratnya pedoman kalian. Kalian tuh langkahnya mau apa aja gitu, yang kalian ambil sama perkuliahan. Dan di sini aku mengenalin format SMART, yaitu specific, measurable, achievable, realistic, dan juga time bound sebagai format tujuan yang baik. Apa sih artinya? Yang pertama spesifik. Misalkan aku bilang, aku pengen jago matematika. Dispesifikin lagi, matematikanya apa yang pengen kamu baikin. Misalkan matematika bagian ini, matematika bagian ini, dan lain-lain. Atau misalkan, aku pengen jago bahasa Inggris. Ya gimana caranya kamu bisa mengatakan bahwa kamu jago bahasa Inggris? Misalkan aku harus bisa dapat nilai TOEFL yang bagus dan lain-lain. Tuh. Jadi ada kespesifikan di mana kamu bisa bilang kamu tuh bagus dalam sesuatu gitu. Selanjutnya adalah measurable atau dapat dihitung atau dapat diukur. Contohnya tadi aku bilang aku pengen jago dalam matematika nih. Oke, berarti aku harus dapat nilai ujian berapa gitu. Nah, measurable itu dapat dihitung. Nilai ujiannya jangan hanya bilang nilai ujiannya bagus, tapi nilai ujiannya misalkan di atas 90. Jadi tentuin nilai bagus menurut kalian itu berapa. Selanjutnya adalah achievable, yaitu dapat diraih gitu. Kalian juga harus memperhitungkan beberapa faktor, seperti misalkan kalian lagi sakit nih ya. Terus kalian bilang kalian pengen nilai ujian 100. Apakah menurut kalian itu achievable? Kalian harus pikirin lagi karena achievable itu tidak hanya dilihat dari kondisi tapi juga kemampuan kalian. Nah, ini juga terkait ya dengan format selanjutnya yaitu realistik. Kalian juga harus realistis dengan kondisi kalian, dengan kemampuan kalian. Apakah kamu mungkin untuk dapat nilai ujian 100 saat kamu hanya punya waktu 2 hari untuk belajar gitu. Jadi kalian benar-benar harus mempertimbangkan segala faktor ketidakpastian. Dan yang terakhir adalah time bound, yaitu terikat dengan waktu. Sebagai contoh di sini, aku tulis, saya ingin mendapatkan nilai ujian matematika di atas 90 pada ujian tengah semester selanjutnya. Jadi benar-benar ditegasin kapan kamu akan mencapai itu. Gitu ya guys.
Nah, kalau aku kasih contoh sendiri, specific, measurable, achievable, realistic, time bound, contohnya adalah aku pengen dapat nilai TOEFL di atas 500, dan itu achievable, measurable, specific, realistic juga, dan time bound, yaitu kapan aku bisa mendapatkan itu. Misalkan aku harus dapat itu semester depan gitu. Jadi kalian harus benar-benar tetapin tujuan kalian selama perkuliahan. Kalau aku sendiri, biasanya aku memperbaharui tujuan aku tiap semester. Jadi tiap semester aku punya temanya masing-masing gitu ya. Misalkan temanya semester ini aku pengen ikut KKN gitu. Targetnya apa aja, aku tetapin tujuan aku. Kalau semester depan aku pengen ikut magang. Semester depannya lagi aku pengen ikut ini. Jadi harus kalian tentukan dari sekarang gitu. Karena dari sanalah kalian tahu langkah-langkah apa aja yang harus kalian ambil. Ya guys. Selanjutnya, tips kedua adalah tadang, cari tahu metode belajar yang cocok untuk kamu. Ini beneran penting banget ya guys. Jadi ada 3 metode belajar yang biasanya dimiliki oleh pelajar, yakni visual, auditori, sama kinestetik. Yang visual itu memanfaatkan indera penglihatan, kalau auditori itu memanfaatkan indera pendengaran, dan kinestetik itu memanfaatkan sentuhan dan gerakan tubuh. Kalau aku sendiri, gaya belajar aku adalah kinestetik, karena aku suka gerakan tubuh, aku suka memperagakannya, dan aku juga suka nulis. Jadi tangan aku tuh hafal gitu, apa aja yang aku tulis gitu. Nah, tapi kalau misalkan aku terapin metode visual dan auditori, biasanya itu nggak bakal efektif. Waktu yang aku butuhkan bakal lebih lama gitu. Jadi kenapa sih penting banget untuk tahu metode belajar kamu? Adalah agar kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Karena walaupun misalkan kalian ngambil SKS-nya sedikit gitu, tapi karena mata kuliahnya penting, kalian tuh bakal butuh waktu yang lebih banyak untuk belajar. Dan oleh karena itu lebih baik kalian efektifkan waktu itu. Tuh. Nah, aku punya tips nih untuk tahu cara eh, belajar yang paling cocok untuk kamu adalah tes gaya belajar dari Quipper. Nah, Quipper tuh menyediakan tes gaya belajar loh guys. Bisa kalian cek aja di quipper.com, di sana ada tes gaya belajarnya. Atau kalau misalkan kalian mau cari di Google juga pasti ada ya guys. Bisa kalian cek aja gaya belajar kalian dan terapin. Pasti itu lebih cocok, lebih efektif waktu yang kalian butuhkan. Atau kalau misalkan mau cara yang paling simple ya, kalian coba aja tiga-tiganya. Kalian coba tiga-tiganya, kalian lihat mana yang lebih bekerja di kalian, mana yang lebih efektif di kalian gitu. Oke, selanjutnya nih adalah pertanyaan yang benar-benar langsung ditanyain ke aku saat aku ospek, yakni prioritas. Nah, menurut aku ini penting banget, kalian harus tetapkan prioritas. Yang perlu aku tegaskan adalah saat kalian jadi mahasiswa, kalian tuh gak hanya fokus ke akademik, kalian juga fokus ke non-akademik, karena di sana kalian belajar banyak hal. Nah, di sini kalian harus terapkan, kalian tuh mau jadi tipe yang kayak gimana sih, yang akademik banget atau non-akademik gitu. Nah, dan aku juga mau negasin bahwa nggak ada yang salah di antara kedua ini, mau akademik doang, mau non-akademik doang, itu terserah kalian, preferensi kalian, kalian maunya jadi kayak gimana. Tapi kalau aku sendiri, aku lebih mementingkan akademik. Tapi bukan berarti non-akademik aku singkirkan gitu aja. Ada porsinya sendiri. Itulah prioritas kalian. Tetapin mana yang lebih penting bagi kalian dan juga mana yang penting tapi bisa ditunda bagi kalian gitu. Dan aku juga sekali lagi aku bilang gak ada yang salah. Itu menurut kalian. Itu terserah kalian. Kalian mau menjadi yang seperti apa? Apa yang mau kalian pelajari? Mana yang membuat kalian nyaman ya guys? Oke. Selanjutnya adalah kadang tips yang beneran general banget ya. Ini sebenarnya nggak hanya harus diterapkan di mahasiswa, tapi juga untuk semua orang. Yakni kita harus tepat waktu dan juga disiplin. Kenapa sih harus banget tepat waktu dan disiplin? Karena disinilah kalian kelihatan apakah kalian menghargai waktu. Karena waktu itu adalah sesuatu yang nggak bisa kalian bayar, nggak bisa kalian beli. Jadi lebih baik kalian hargailah waktu yang kalian punya. Nah, dan di sini aku mau ngasih tips.
Kalau aku sendiri, biar membantu aku agar tetap tepat waktu dan disiplin, aku pakai Google Calendar. Nah, di sini aku tulis jadwal aku apa aja, misalkan jam segini aku ini, jam segini aku ini. Dan misalkan ada teman aku yang ngajak kegiatan lain, aku bakal lihat dulu di jadwal aku, apakah itu udah sesuai, apakah ada waktu kosong di jam segitu, biar aku bisa, biar aku bisa tetapin apakah aku bisa melakukan kegiatan itu atau enggak. Karena kalau berbentokan dan aku asal terima aja, tapi pas dekat-dekat hari H ternyata aku nggak bisa, itu bakalan nggak profesional banget gitu. Jadi ini beneran penting banget untuk tepat waktu dan disiplin. Jadi, dan aku di sini bakal bilang kalian bisa gunain cara yang paling cocok dengan kalian, nggak harus Google Calendar. Dan aku juga pernah coba metode journaling, mungkin kalian lebih cocok di sana, atau metode-metode lainnya. Bisa kalian explore di YouTube, di sosial media lainnya. Oke, selanjutnya adalah ketahui batas diri kamu. Wah, ini beneran salah satu tips yang kalau menurut aku harus banget diterapkan ya. Alias jangan fear of missing out gitu. Jadi, aku pernah dengar bahwa setiap orang tuh punya jalannya masing-masing. Jangan sampai kamu menjalani sesuatu yang di luar batas kemampuan kamu tidak hanya karena kamu merasa tertinggal gitu. Jadi kamu mengejar orang lain, padahal kamu punya jalan lain. Kan itu nggak bakal works ya. Nah, disinilah kamu harus tahu batas diri kamu. Aku bakal sharing sedikit tentang pengalaman aku. Jadi aku pernah nggak tahu batas diri aku. Jadi saat itu adalah masa-masa ujian. Aku ambil kepanitiaan A, B, dan C. Padahal aku lagi sibuk. Padahal aku tuh orang yang kalau ujian belajarnya tuh harus dari jauh-jauh hari. Karena harus nyicil. Otomatis waktunya lebih banyak dong. Tapi aku malah ngabisin waktu itu untuk kegiatan lain yang padahal itu bukan prioritas aku gitu. Nah, dari sanalah aku sadar bahwa nggak seharusnya aku merasa tertinggal dari teman aku hanya karena teman aku udah ikut A, B, C, dan D, tapi nilainya masih bagus, bukan berarti jalan aku kayak gitu. Dan itu juga yang harus diterapkan ke kalian ya. Kalian jangan sampai merasa FOMO. Selanjutnya adalah tips paling 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 penting yang harus kalian jadikan mindset, yakni jangan pernah takut mencoba hal baru. Kalau aku dengar dari salah dari ketua himpunan aku periode sebelumnya, kuliah tuh tempatnya salah. Coba segala hal baru, lakuin banyak kesalahan, lalu ambil hikmahnya. Karena di dunia kerja, kamu gak akan bisa lagi ngelakuin kesalahan itu. Gitu. Jadi ini benar-benar, itu yang benar-benar merubah mindset aku bahwa, oh ternyata aku gak apa-apa loh salah. Bahwa kuliah tuh memang tempatnya salah, tempatnya aku belajar. Contohnya adalah kesalahan yang tadi aku kasih tahu, kesalahan bahwa aku mengambil terlalu banyak kepanitiaan, ternyata ujian aku keteteran. Dari sana aku belajar, aku tahu hikmahnya, aku tahu batas diri aku. Jadi jangan sampai kalian takut mencoba hal baru ya guys. Oke, itu sekian tips dari aku. Mungkin ada dari kalian yang mau nambahin tips-tips lainnya, boleh langsung tulis di kolom chat ya guys. Mungkin aku juga pengen tahu nih, apakah Viperian eh, udah ngerasa paham dengan tips-tips yang aku jelaskan atau eh, masih ada yang menurut kalian kurang gitu. Kalau udah aman bisa ketik satu. Kalau masih ada yang belum paham mungkin bisa langsung ditanyain ya di kolom chat atau kolom Q&A. Ayo dong guys, aku pengen tahu. Udah paham belum ya Viperian? Wah, ini apakah pada belum paham nih ya? Coba aku tanya dulu deh ke Fatimah. Fatimah udah paham belum nih? Kok paham boleh ketik satu ya. Oke. Yang lain gimana? Udah paham belum nih? Wah, Fitri udah ketik satu, Tia ketik satu, Faiz ketik satu, dan yang lain juga udah pada ketik satu. Oke, karena udah pada paham, misalkan masih ada pertanyaan lainnya, boleh ditanyain di kolom chat atau Q&A ya guys.
Nah, selanjutnya nih, kita masuk ke tahap yang paling dinanti-nanti, yakni sesi tanya jawab. Ingat bahwa malu bertanya sesat di jalan. Jadi ayo bertanya ya guys. Nah, tadi udah ada beberapa yang nanya, aku bakal coba jawabin dari sana dulu ya. Yang pertama adalah dari Marwah Ma'ruf. Katanya, pembelajaran pas semester 1 kayak gimana ya, Kak? Apakah masih seperti SMA? Sebenarnya beda-beda ya tiap kampus. Kalau misalkan eh, aku dengar dari teman-teman aku lain, itu beneran beda banget dari SMA, baik itu dari sistem dan juga materinya. Karena kan saat kita kuliah, kita tuh masuk ke jurusan tertentu ya. Kita udah memfokuskan diri ke satu jurusan itu. Misalkan aku masuk jurusan akuntansi, aku bakal belajar tentang akuntansi dong ya. Jadi, walaupun itu masih semester 1, itu udah berbeda. Tapi kalau di ITB, kita tuh punya masa namanya tahap persiapan bersama. Itu istilahnya masih kayak semester, kayak mat, kayak kuliah kelas 4 gitu. Jadi itu masih kayak anak SMA, walaupun kita udah nggak kayak anak SMA. Maksudnya kita udah mahasiswa gitu. Kita udah nggak pakai seragam, juga jadwal kuliahnya nggak dari jam 7 sampai jam 3 gitu. Tapi pembelajarannya masih kayak anak SMA. Jadi untuk tahu apakah pembelajaran pas semester 1 itu kayak anak SMA, itu bisa dicek dari tiap kampus yang bisa kalian tanya-tanya mungkin ke alumni ke alumni SMA kalian yang berkuliah di sana, apakah pembelajarannya seperti anak SMA atau enggak gitu. Oke, semoga udah menjawab ya, Marwah. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan dari Cantika nih. Kata Cantika di perkuliahan itu apa kita wajib bisa bahasa Inggris? Kalau dari aku pribadi itu wajib ya. Wajib sebenarnya karena buku-buku yang kita jadikan pedoman dalam pembelajaran itu biasanya dalam bentuk bahasa Inggris. Jarang banget ada yang bahasa Indonesia. Walaupun ada bahasa Indonesianya, itu biasanya merupakan rangkuman dari beberapa buku. Jadi kalau yang originalnya itu biasanya bahasa Inggris gitu. Jadi sebaiknya bisa dilatih dari sekarang eh, kemampuan membaca bahasa Inggrisnya ya, Tiara. Cantika, maaf. Oke, selanjutnya ada dari Tia, yaitu gimana cara membagi waktu antara mengerjakan tugas kuliah sama aktif organisasi. Wah, kalau dari aku sendiri, cuma satu cara ya, yaitu yaitu tetapkan prioritas gitu. Karena kita, kalau dari mindset aku sendiri, aku kuliah untuk belajar. Walaupun gak hanya akademik, tapi juga non-akademik. Tapi tujuan utamanya adalah belajar akademik. Jadi aku bakal tetapin mengerjakan tugas kuliah. Jadi saat tugas kuliah aku selesai, aku baru akan aktif di organisasi. Dan itu malah membuat aku lebih bisa bekerja gimana ya. Jadi aku bisa termotivasi untuk mengerjakan tugas aku lebih cepat karena aku tahu setelah tugas aku selesai, aku bisa ngerjain tugas lain di organisasi. Gitu. Jadi sebenarnya caranya adalah menyelesaikan prioritas kalian baru lanjut ke yang lain. Gitu. Semoga menjawab ya, Tia. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari siapa nih? Ada lagi pertanyaan dari Fatima Azahra. Apakah jurusan kedokteran juga membutuhkan KKN ya, Kak? Sebenarnya kalau eh, di kampus aku kan nggak ada jurusan kedokteran ya. Tapi kalau di kampus lain juga ada KKN yang membutuhkan anak kedokteran. Contohnya contoh programnya ya adalah mensosialisasikan pentingnya kesehatan atau cara-cara menjaga kesehatan ke warga-warga di sana. Jadi beneran setiap jurusan pasti ada implementasinya di KKN. Contohnya em, kalau di kampus aku kan ada jurusan farmasi ya guys. Dan kemarin tuh anak-anak farmasi pas KKN ngebantu warga-warga kayak mensosialisasikan gitu ke warga-warga gimana sih biar tahu obat yang sesuai untuk kesehatan, untuk sakitnya dia gitu. Karena kan biasanya warga-warga desa masih asal minum obat ya. Jadi mereka mensosialisasikan pentingnya meminum obat yang sesuai gitu. Jadi beneran tiap jurusan mau itu dari kesehatan, teknik, atau
bahkan dari sosum itu punya perannya masing-masing saat KKN. Semoga menjawab ya Fatimah. Oke, selanjutnya ada nih pertanyaan dari Marwah lagi nih. Kamu nanya, nanti jadwal perkuliahan itu ditentuin sama dosennya apa kampusnya? Jadi aku punya penjelasan mengenai hal itu, yakni saat mana ya? Nah, KRS. Nah, jadi di kartu rencana studi ini, kalian kan ada penjelasan mata kuliahnya apa aja, SKS-nya berapa, dan kelasnya mana aja. Nah, dari kelas ini, kalian tahu jadwal kelasnya kapan aja. Jadi ibaratnya, kalian tuh punya pilihan jadwalnya kapan aja, dan kalian yang milih itu jadiin satu saat kartu rencana studi. Jadi kalau ditanya, jadwal perkuliahan itu ditentuin sama siapa? Itu ditentuin sama kalian sendiri. Kalian yang punya pilihan, kalian nyusun itu jadi satu. Gitu. Semoga menjawab ya Marwah. Selanjutnya adalah dari Cantika. Kak, kalau boleh tahu kakak masuk IPB itu gimana sih? Jadi saat itu aku kan masuk tahun 2021 ya. Jadi sistemnya masih SNMPTN, SBMPTN. Dan aku masuk lewat jalur SNMPTN. Gitu. Semoga menjawab ya Cantika. Oke. Karena waktunya udah menunjukkan pukul 5.50 ya guys. Jadi, dan udah azan maghrib juga di daerah aku. Kita sayang sekali aku akhiri di sini untuk sesi tanya jawabnya. Tapi selanjutnya aku punya informasi buat kalian nih. Apa sih? Nah, jadi ada informasi nih untuk angkatan tahun 2024, yakni anak kelas 12 yang udah lulus SNBP. Gimana nih? Jadi kalian kalau udah lulus SNBP, boleh langsung aja kalian ceritain cerita kalian lulus SNBP ke link yang akan dibagikan oleh admin. Tadang, udah dibagiin ya. Jadi kalau kalian punya cerita mengenai uh, perjuangan kalian lulus SNBP, kalian bisa ceritain di sana. Dan kalau kalian beruntung, kalian bakal dapetin e-wallet sebesar 100.000. Ini untuk 3 orang pemenang bakal dapet ya. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai ketinggalan, langsung aja masukin cerita kalian di sana. Oke, selanjutnya nih ada informasi lain yakni live class selanjutnya pada hari Rabu minggu depan. Nah, calon akuntan wajib tahu ini. Yuk belajar persamaan dasar akuntansi dari Kak Victor. Buat anak-anak yang mau masuk jurusan akuntansi, wajib banget untuk ikut ini karena untuk materi-materi ini bakal kepake banget misalkan untuk ujian mandiri ataupun bagi kalian yang mau masuk jurusan-jurusan lain di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jangan sampai ketinggalan ya anak-anak soskum. Oke, sekian dari aku. Terima kasih atas perhatiannya, guys. Join lagi live class minggu depan. Jangan sampai kelupaan. Dan juga mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.